Yang pertama ada kasus Edi Tansil. Buat orang yang hidup di Indonesia sepanjang dekade 90-an, pastinya mengetahui kasus yang satu ini, kasus Edi Tansil. Ia dijebloskan ke BUI setelah menyebabkan kredit macet senilai 1,3 triliun di Bank Pembangunan Indonesia sepanjang tahun 1991 sampai 1994. Edi Tansil berhasil kabur dari LP Cipinang pada 1996 dan dia menghilang dan seakan-akan tak terendus aparat selama seperempat abad. Tapi semua fakta tersebut belum seberapa. Tahun lalu seorang reporter mendapati jejak Edi yang kembali jadi pengusaha sekaligus penipu di Tiongkok. Namun, meski sudah ada petunjuk setelah 23 tahun sebagai buronan, kepolisian Indonesia tak kunjung bisa menangkapnya. Adalah kasus korupsi KTP. Kasus korupsi KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik yang terjadi sejak 2010. Melalui bukti-bukti dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,314 triliun rupiah. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan tersangka, di antaranya Sugiarto Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Tercatat ada puluhan sidang yang berjalan setelah itu untuk para tersangka KPK. Kendati kasus korupsi proyek IKTP telah berjalan selama beberapa tahun, kasus ini belum mencapai penyelesaian. Oleh karena itu, para pihak berwenang masih harus ekstra kerja keras untuk menutup buku atas perkara ini. 3. Kasus tragedi Novel Baswedan. Pada 11 April 2017 lalu, seorang penyidik KPK, Novel Baswedan, disiram air keras oleh dua orang tak dikenal, yang menyebabkan mata beliau terancam buta. Mata kirinya pun rusak hingga 95%. Akhirnya pada 8 Januari 2019, Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus ini dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. 2 tahun berlalu, sudah kasus ini tak kunjung terungkap. Hingga pada Kamis 26 Desember 2019, Bareskrim Polri berhasil menangkap pelaku penyiraman air keras tersebut. Keduanya bernama Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis. Namun siapa sangka kasus ini masih menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, tindakan para pelaku yang menyebabkan kerusakan pada mata Novel Baswedan hanya diganjar 2 dan 1,5 tahun penjara. Inilah yang menyebabkan publik kecewa dan menuntut keadilan atas vonis hukuman untuk pelaku yang mengaku tidak sengaja. 4. Misteri kematian mahasiswa Universitas Indonesia. Kamis 26 Maret 2015, jasad Aksena Ahattori ditemukan mengapung di danau sekitar fakultasnya. Semula, polisi menduga jika Aksena bunuh diri dengan cara menyeburkan diri ke danau. Namun, lambat laun polisi mendapati bukti baru jika ada dugaan pembunuhan. Berikut bukti yang menguatkan dugaan bahwa Aksena dibunuh. Yang pertama, ditemukan batu bata seberat 14 kg dalam tas. Yang kedua, tulisan dalam surat wasiat yang janggal dan berbeda. Yang ketiga, luka lebam sekujur tubuh. Yang keempat, terdapat sobekan pada sepatu. Meski sudah dihadirkan 28 orang saksi dan dilakukan olah TKP berulang kali, teka-teki tewasnya Aksena masih menjadi sebuah misteri. Bahkan hampir 5 tahun kasus ini berlarut begitu saja. Kelima, ada kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Kericuhan mahasiswa pada demo 12 Mei 1998 silam sempat berubah mencekam setelah 12 mahasiswa ditembak oleh aparat bersenjata. Kecurigaan sempat mengarah pada pihak kepolisian dan Brimob, yang kemudian dibantah oleh Kapolri Jenderal atau Pol Dibio Widodo pada 28 Mei 1998. Diduga kuat ada campur tangan militer di balik peristiwa tersebut, menurut sidang mahkamah militer, yang sayangnya tidak terungkap secara jelas. Pelaku penembakan pun hingga kini tak ditemukan.
hingga Indonesia berganti kepemimpinan, kejahatan di atas seolah nihil menjadi kasus yang terlupakan. Meski sempat masuk sebagai kasus yang diselidiki oleh pihak berwenang, hasilnya masih jauh seperti yang diharapkan. Misteri pun masih menyelubungi, entah sampai kapan. 5. Kasus tragedi Paniai. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan tragedi Paniai di Papua pada 7-8 Desember 2014 sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam peristiwa yang terjadi 5 tahun silam, Komnas HAM mencatat 4 orang tewas dalam tragedi tersebut. Harapan pun dilayangkan kepada kepala negara yang telah berjanji menyelesaikan kasus ini, namun hingga kini tidak menemui titik terang.